Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the... Assalamualaikum, saya Jamal Bahagia untuk kalian semua. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio BBC London. Oleh karena itu, ada kekosongan di Indonesia. Itu adalah kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda membahas tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa ya? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita, karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kemerdekaan adalah hak untuk rakyat, maka kita perlu memproklamasikan kemerdekaan itu. Mari kita hubungi Bung Karno untuk memutus segala pihak dari Jepang. Setuju semua? Setuju. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Bikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu Bung Karno. Baik, saya panggilkan. Silakan duduk. Ada apa ya? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sebenarnya apa mau kalian sehingga mau dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sekali, sebenarnya ada apa? Jadi Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu tadi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruangan makanan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan PM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apa kalian semua setuju? Setuju! Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua yang ada di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran turun pada tanggal 17. Dan dalam sehari sholat ada 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Jam berapa kita melaksanakannya? Kalau pukul 10 tepat gimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putihnya. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Rumah Bung Karno. Setuju! Ini naskah, silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi Bung Karno. Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.